Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk koin Cardano sesuai dengan requestan dari Gold Jewelry. Jadi minta dibahas Cardano. Kalau kita perhatikan, Cardano hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp3.900. Teman-teman, market Cardano udah lumayan diskon ya, karena kemarin ada beberapa bad news yang bertubi-tubi dari SEC dan kawan-kawan, teman-teman. Jadi SEC itu mengecap Cardano sebagai security dan juga beberapa aset kripto yang lain ya. Kemudian Cardano juga delisting di beberapa exchange, salah satunya adalah di Robinhood, teman-teman, salah satu exchange di Amerika Serikat itu. Jadi dia delisting dan bikin harga Cardano semakin merosot. Kalau kita perhatikan memang terjadi penurunan yang cukup drastis, volume perdagangan dari Cardano juga turun, market cap-nya juga mengalami penurunan. Ya, jadi kalau kita perhatikan Cardano dari segi holder itu masih mayoritas, holdernya masih sangat banyak, teman-teman. Ada 54% yang udah hold Cardano selama 1 tahun dan masih hold barangnya. Sementara yang terjadi perubahan yang cukup drastis itu adalah holder di bawah dari 1 juta. Ya, ini di bawah dari 1 bulan, teman-teman. Itu yang banyak mengalami penurunan. Ya, karena memang kepanikan dari market, mungkin ini trader atau spekulan yang melihat, wah ini Cardano udah bahaya nih. Jadi mereka banyak jual, tapi holdernya masih sebagian besar pegang koinnya sampai sekarang. Kalau kita lihat dari data Mesari juga kurang lebih ini teman-teman, bagaimana real volume daripada Cardano anjlok sampai poin minus ya. Jadi drop cukup signifikan, harganya pun juga cukup drop. Kemudian market cap-nya juga mengalami degradasi yang cukup ekstrim. Ini hampir sama seperti crash waktu FTX kemarin. Kemudian dominance marketnya juga sempat anjlok, tapi sekarang udah sedikit rebound. Jadi ya, so far dari matrix, beberapa data-data matrix ini menunjukkan bahwa sebenarnya Cardano dalam posisi yang kurang begitu bagus untuk sekarang ini. Kemudian ada beberapa rumor ya. Ini ada rumor lucu, teman-teman. Pendiri Cardano Charles Hoskinson pergi berburu alien dan UFO diperkirakan jatuh di Samudra Pasifik. Ini geli aja sih. Ini kayak lucu gitu ya ceritanya nih. Siapa lagi yang bikin judul ini? Ya itulah, ini pakai lucu-lucuan aja. Kita akan bahas yang lebih-lebih serius saja, teman-teman. Ramalan harga Cardano semakin tertekan. Ini ada sebuah tulisan ya. Cardano mengalami penurunan signifikan setelah Robinhood memutuskan untuk melakukan delist untuk koin ini, dan dikarenakan ketidakpastian market yang berkembang mengenai masa depannya. Penurunan Cardano diiringi dengan kejatuhan pasar yang lebih luas mempengaruhi beberapa aset utama kripto lainnya. Aksi SEC ditunjukkan pada pemain-pemain utama seperti Binance dan juga Coinbase telah berkontribusi terhadap peningkatan volatilitas pasar dan menciptakan suasana ketidakpastian dalam industri kripto. Ramalan harga Cardano. Feinbold melaporkan bahwa SEC menyatakan bahwa ADA atau Cardano memenuhi syarat sebagai sekuritas dan menimbulkan kekhawatiran investor mengenai masa depan koin ini. Charles Hoskinson, pendiri Cardano, secara tegas membantah klaim dari SEC dan dengan menyatakan bahwa Cardano tidak memenuhi kriteria untuk klasifikasi sebagai sekuritas. Debat yang sedang berlangsung membuat pasar berspekulasi tentang kemungkinan hasil dari dampaknya harga Cardano, teman-teman. Kemudian CEO dari 1,2 Capital Management, Sebastian Purcell, itu percaya bahwa masa sulit sudah berakhir terkait masalah SEC. Namun dia menunjukkan bahwa hasil gugatan Ripple kasus SEC bisa berdampak signifikan terhadap masa Cardano. Jadi ini diungkit-ungkit gitu ya, masalahnya Ripple yang kemarin katanya ya dimenangkan oleh SEC. Dan ini berdampak sama koin-koin yang dianggap sekuritas. Jangan-jangan koin-koin yang lain juga dikalahkan oleh SEC. Jadi ada spekulasi seperti itu. Penyelesaian dari proses hukum melibatkan Ripple dan juga SEC dapat memberikan wawasan tentang dinamika regulasi yang mempengaruhi pergerakan Cardano. Parcel juga melihat bahwa penurunan yang terjadi pada Cardano secara jangka pendek terkait SEC tampaknya telah mereda. Jadi dilihat udah mulai dalam fase konsolidasi untuk sekarang. Kemudian ini ada pendiri Cardano kritik langkah raksasa BlackRock ajukan spot Bitcoin ETF. Jadi
Charles Hoskinson mengkritik langkah perusahaan raksasa BlackRock yang mengajukan aplikasi Bitcoin Exchange Trade Fund atau ETF. Media kripto Watcher Guru menyemat kecaman pendiri Cardano terhadap BlackRock dan mendukung Bitcoin ETF dengan celaan serakah sebagai tajuk utama. Sebagaimana diberitakan, perusahaan manajemen terbesar BlackRock mengajukan aplikasi Bitcoin ETF Spot kemarin ya, dan sudah di-approve juga sama SEC. Hoskinson menyatakan bahwa dukungan mereka adalah bukti moral meragukan pikiran yang tidak sehat dan keserakahan. Meski demikian, seorang pengguna lain pun meragukan pernyataan Hoskinson. Pengguna tersebut menyatakan bahwa tindakan BlackRock bisa menjadi titik balik adopsi dan juga pengakuan tidak hanya untuk Bitcoin, tetapi juga inisiatif lain yang menjanjikan seperti Cardano. Jadi ini masih polemik sepertinya teman-teman. Itu dari beberapa data yang kita perhatikan ya. Kemudian dari komunitas mereka ada di Dubai teman-teman. Cardano ada meeting gitu, ada gathering gitu ya. Ini diadakan di Dubai dan ya Cardano Summit. Kita nggak tahu apakah nanti akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan teman-teman, karena ini ada beberapa kegiatan dan tanggal 20 Juni berarti besok ya. Besok masih ada acara lagi nih untuk Cardano, ada webinar ya lanjutan daripada progres ataupun project yang mereka lakukan, terutama soal introducing produk mereka di Dubai. Ini masih cukup panjang teman-teman, dan akan ada beberapa speech juga ya dari beberapa petinggi daripada Cardano. Jadi itu sih buat Cardano news terbarunya. Seru-seru juga sepertinya kalau ada acara seperti ini ya. Mungkin ini bisa meningkatkan adopsi yang lebih besar lagi pada Cardano. Selain memang mereka sudah kemarin explore Afrika, kemudian sekarang masuk ke daerah Timur Tengah. Ya itu kita akan langsung lihat pergerakan dari harga Cardano yang tampaknya kurang begitu elok kalau kita lihat teman-teman. Jadi Cardano lumayan terdegradasi ya, dia sudah drop dari level 0,3 sebagai level support dan sekarang harganya cenderung berada di level bawah nih, agak-agak di bawah ya bisa dibilang. Dia ketahan di level support di kisaran 0,23 teman-teman, dan sementara progresnya dia masih bergerak masih dalam tekanan jual. Sementara itu kalau kita bandingkan sama pergerakan Bitcoin yang memang udah sedikit mengalami rebound, kemudian BTC dominance-nya juga masih dalam posisi yang cukup tinggi. Ini meningkatkan peluang buat Cardano sebenarnya kembali tertekan dengan posisi yang seperti sekarang. So far kalau kita lihat dari segi pergerakan, Cardano ini udah menyentuh level penurunan terakhir waktu FUD dari FTX di Desember lalu. Ya, puncaknya di Desember lalu dan kemudian market rebound, tapi nggak berlangsung lama, Cardano justru kembali terkoreksi. Dan sekarang untuk target support, ya itu level support kuatnya ada di kisaran 0,24. Kalau level tersebut berhasil di breakdown, maka arah Cardano bisa aja mengarah ke level yang lebih bawah. Tapi kalau kita perhatikan dari segi pergerakan Cardano, sepertinya sih peluangnya akan masih berpeluang untuk mengalami penurunan, karena mengingat sepertinya buyers belum cukup kuat. Apalagi dari data mes hari ini cukup meyakinkan juga teman-teman. Kalau supply saat ini untuk Cardano itu benar-benar apa ya, terlalu melimpah ya teman-teman. Banyak orang yang mau jual, terutama buat holder-holder jangka pendek yang kepanikan karena wah ini market kayaknya udah mau kiamat. Jadi itu market cap-nya anjlok drastis. Kita lihat lagi Cardano di time frame 4 jam sementara bergerak dalam posisi sideways. Ini cenderung bergerak dalam sebuah triangle. Ya, di sini dia bergerak dalam triangle dan sekarang progresnya mungkin akan cenderung entah itu naik atau turun. Kita masih belum melihat kejelasannya, teman-teman. Tapi yang paling pasti adalah ini masih bergerak sideways. Jadi berusaha menenangkan diri setelah jatuh dari tangga, jatuh dari penurunan karena ekstrimnya aksi jual yang dilakukan oleh para retail investor atau ya siapapun lah, trader lah teman-teman yang melakukan jualan cukup banyak ini. Jadi gitu, apakah Cardano kedepannya masih bisa pulih? Kalau menurut aku sih masih ada potensi untuk pulih ya, karena untuk pergerakan dari Cardano sekarang itu udah diskon cukup banyak juga, dan juga holder mereka juga masih pegang barang.
dengan holder yang masih pegang barang seperti ini sampai 54%, kita ekspektasikan bahwa ketika bull run nanti Cardano masih bisa untuk kembali menyalip ketertinggalannya, yang mana seharusnya dia udah naik lagi ke level-level seperti $1 ya teman-teman. Tapi ya sekarang ya memang kenyataannya tekanannya masih cukup tinggi buat sekarang. Ya gitu aja deh buat Cardano untuk sementara waktu. Ya semoga harganya bisa cepat pulih, semoga market juga bisa cepat pulih ya. Kondisi market yang rata-rata pada tertekan, beberapa altcoin juga masih dalam tekanan jual yang lumayan ekstrim. Jadi gitu aja buat pembahasan Cardano, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi teman-teman di Telegram, di mana kita banyak sharing ya untuk news dan juga update-update terbaru di Bitcoin. Untuk market Bitcoin, teman-teman silakan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi. Silakan subscribe channel kita, channel informasi kita, kemudian juga kita punya komunitas diskusi di Telegram. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.